Dalam episode ini saya akan melanjutkan menjelaskan paparan teori berdasarkan pandangan Sigmund Freud, dan salah satunya yang paling terkenal adalah kasus histeria. Istilah ini berlaku pada zaman dulu. Histeria berasal dari kata uterus atau uterus, karena gangguan ini dulu disinyalir ini hanya banyak dialami oleh kalangan wanita yang memiliki uterus, tentunya yang memiliki kandungan. Walaupun di kelak kemudian hari gangguan ini juga dialami oleh laki-laki. Istilah histeria ini pada saat ini di dalam kajian diagnostika psikologi dikenal sebagai somatic symptom disorder. Nah, histeria ini kasusnya yang paling terkenal adalah salah satu kasus awal dari Sigmund Freud yang dikaji bersama dengan Joseph Breuer. Jadi pada waktu itu ada seorang perempuan yang namanya Bertha Pappenheim. Dia mengalami kelumpuhan berbagai fungsi fisik. Jadi kelumpuhan dia menjadi tidak bisa melihat, dia menjadi buta, terus dia kemudian mengalami paralysis atau mengalami kelumpuhan pada anggota tubuh setelah mendengar ayahnya meninggal secara mendadak. Lalu dia ditangani oleh Joseph Breuer dengan metode hipnosis pada mulanya, kemudian ditangani oleh Sigmund Freud antara lain dengan pendekatan asosiasi bebas atau free association. Setelah sekian lama, kedua orang ini adalah dokter, medical doctor. Mereka tidak menemukan adanya gangguan fisik. Jadi Bertha Pappenheim itu mengalami kebutaan, tetapi tidak ada gangguan fisik pada matanya. Bertha Pappenheim mengalami kelumpuhan, tidak ada gangguan fisik pada anggota tubuhnya. Dia menjadi lumpuh secara fungsional. Jadi secara struktural fisiknya tidak terganggu, tetapi fungsi fisiknya tidak bekerja atau malfunction. Nah, ini dilakukan terapi oleh Freud, melakukan asosiasi bebas, dan kemudian psikoanalisa. Catatan dari Bertha Pappenheim ini, catatan kisah dari Anna yang kemudian dikenal sebagai nama Anna O ini, menjadi studi kasus awal tentang psikoanalisa. Singkat cerita, melalui metode psikoanalisanya Freud, menggali alam ketidaksadaran, Freud bisa menemukan bahwa gangguan-gangguan fungsional, bahwa Bertha itu tidak bisa melihat, Bertha itu tidak bisa mengangkat tangan dan mengalami kesulitan dalam berjalan, itu karena tekanan-tekanan psikologis. Kondisi ini kalau sekarang banyak kita temukan ketika seorang mengalami shock yang sangat berat, tiba-tiba dia menjadi lemas, menjadi tidak berdaya, dan mungkin mengalami gangguan-gangguan fisik walaupun tidak ditemukan secara medis. Nah, Freud menangani Bertha Pappenheim dalam paparan kisah dari Anna O ini sampai kemudian dia kembali bisa melihat, dia kembali berfungsi normal. Itu adalah salah satu studi psikoanalisis. Dalam kaitannya dengan art therapy, karena hal-hal ini banyak saya kaitkan juga dengan art therapy, salah satu hal yang akan saya angkat di sini adalah kasusnya Frida Kahlo. Frida Kahlo ini di kelak kemudian hari dikenal sebagai seorang seniwati, pelukis dari Meksiko. Dia hidup di tahun 1907 sampai 1954. Frida Kahlo ini adalah seorang anak dari keluarga yang cukup berada dan mengalami kecelakaan pada saat usia 16 tahun. Dia pulang sekolah naik busnya terbalik, terguling,
dan railing atau pegangan bus di dalam bus itu lepas menghujam tubuh Frida Kahlo. Dia terhujam di daerah kemaluan sampai menembus. Dan Frida Kahlo tidak meninggal tetapi menjadi cacat seumur hidup. Sehingga mengalami cacat, kandungannya mengalami cacat, tulang selangkanya mengalami cacat. Dan dia seumur hidup harus menggunakan obat-obatan seperti painkillers. Frida Kahlo sendiri menyukai seni, selama itu pula dia mengisi hidupnya dengan membuat karya-karya seni, dan karya-karya seninya memang menceritakan, mengisahkan, menggambarkan betapa sakit kehidupan dia, betapa menderitanya dia merindukan untuk punya anak tetapi pasti tidak bisa karena kandungannya memang sudah rusak. Dan pada akhirnya dia memang meninggal pada usia yang relatif muda, di bawah 50 tahun, dia meninggal usia 47 tahun dengan dibantu oleh painkiller, tapi selama itu pula dia produktif menghasilkan gambar-gambar yang kini dianggap sebagai koleksi lukisan-lukisan dunia. Selama ini pula Frida Kahlo menjalani kehidupan baik senang, susah, dan sedih. Tetapi selama itu pula dia menciptakan karya-karya luar biasa. Dan ini merupakan salah satu studi dari art therapy yang kemudian banyak dijadikan pendekatan-pendekatan art therapy dengan menggunakan psikoanalisis. Karena lukisan-lukisannya Frida Kahlo penuh dengan simbol-simbol yang menggali masa lampau, dari penderitaan-penderitaan dia, dari keyakinan, kepercayaan dia, serta dari pengaruh-pengaruh kultural dia. Yang lain lagi ingin saya ungkap di sini adalah Elizabeth Leighton atau Grandma Leighton. Ini adalah kebetulan salah satu kasus yang sangat terkenal dalam art therapy. Dan Elizabeth Leighton itu sempat ditangani oleh supervisor saya sendiri, Robert E. Ault dari Kansas. Grandma Leighton atau Elizabeth Leighton ini mengalami depresi pada usia yang relatif muda, 30 tahunan. Karena suaminya meninggal, karena anaknya meninggal, kemudian dia juga mengalami masalah keluarga, macam-macam. Dan selama 30 tahun lebih, relatif 38 tahun sebetulnya, Elizabeth Leighton sudah mengalami depresi. Kita tahu kalau orang mengalami depresi, susah tidur, hilang appetite, rasanya mau mati, kemudian sedih terus-menerus, dan seterusnya, yang menyebabkan badannya menjadi lemah dan hilang semangat hidup. Dia sempat juga mengambil kelas di Ottawa, di Kanada, dan ketika dia di Kansas, dia bertemu dengan Robert Ault. Beliau adalah pada saat itu merupakan the second president of American Art Therapy Association. Dan oleh Robert Ault, Elizabeth Leighton yang sudah menderita depresi 30 tahun lebih lamanya ini diminta untuk belajar menggambar, dikenal sebagai contour drawing. Contour drawing adalah menggambar wajah dengan melihat cermin. Jadi matanya Elizabeth Leighton itu memperhatikan cermin, dia tidak melihat layar proyeksi atau tidak melihat kertas, tidak melihat tangannya menggores kertas, hanya merasakan goresan kertas melalui jari jemarinya ini. Jadi ini merupakan mengkoneksi, menghubungkan antara aspek visual dengan aspek parietal, aspek visual penglihatan dengan aspek motorik halus, koordinasi mata dan tangan dengan menggunakan pensil drawing. Melalui proses ini kemudian Elizabeth Leighton mungkin merasa senang dengan pendekatannya Robert Ault. Dia mengembangkan teknik-teknik menggambar yang secara teknis memang bukan merupakan teknik yang advance, bukan merupakan teknik unggulan, bukan merupakan teknik akademik, tetapi dia berhasil mengungkapkan perasaan-perasaannya, ketertekanannya yang kita kenal dalam
psikoanalisis dikenal sebagai katarsis. Dia mengungkapkan perasaan-perasaan, kesedihan-kesedihan tentang kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan sebagian dari penglihatan, dan semuanya tertuang di dalam lukisan-lukisan, katakanlah gambar-gambar Elizabeth Leighton. Dia juga seorang jurnalis sebetulnya, dan dia banyak menulis, sehingga pada saat itu juga ada peristiwa seperti Three Mile Island, di mana terjadi kebocoran nuklir di Amerika Tengah, dan ungkapan-ungkapannya seperti dibungkam oleh pemerintah, itu juga ada di dalam lukisan-lukisannya. Melalui proses ini, Bob Ault kemudian berhasil membantu Elizabeth Leighton mengungkapkan perasaan melalui katarsis, dan pada akhirnya dia terbebas dari depresi, dan sekarang memang ada Elizabeth Leighton Foundation yang memang banyak mengembangkan art therapy. Jadi di sini adalah kita kembali lagi kepada episode-episode jauh sebelumnya ketika saya menjelaskan tentang art therapy, bahwa art therapy didasarkan oleh psikoanalisis dan pandangan-pandangan Jungian, pandangan-pandangan Freudian. Ini sangat melandasi pendekatan-pendekatan psikoanalisa yang saya berikan contoh seperti mengatasi depresi yang dialami oleh Elizabeth Leighton, atau mengatasi rasa sakit, penderitaan yang begitu panjang yang dialami oleh Frida Kahlo. Di Indonesia sendiri, di saat ini ada komunitas dikenal sebagai Indonesian Art Therapy Community. Ini adalah merupakan wadah aktivitas art therapy, dan di dalam aktivitas art therapy ini dipandu oleh para praktisi psikologi klinis S2 dan S3. Mereka memberikan pelatihan art therapy khusus dalam mental health dan clinical issues. Jadi landasan dari Indonesian Art Therapy Community ini adalah psikologi klinis, sehingga tentunya harus dibekali dengan pengetahuan psikodiagnostika, harus dibekali dengan kemampuan untuk menegakkan diagnosis, penegakan gangguan psikologis. Kami banyak menggunakan pendekatan psikoanalisis, tapi dengan berkembangnya art therapy tentu saja kami juga menggunakan pendekatan-pendekatan behavioris dan pendekatan-pendekatan humanistik. Kelak akan kami jelaskan lebih jauh pendekatan yang lain, tapi sementara ini dalam episode-episode berikut akan saya lanjutkan pendekatan lain dalam psikoanalisa.